نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. بسم الله إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، نواصل إن شاء الله في درس كتاب أخصر المختصرات في فقه الحنابلة رحمهم الله تعالى وغفر الله لهم، الإمام ابن دينار رحمه الله تعالى. Dan kita telah jelaskan beberapa bahas terkait dengan hal-hal yang dibolehkan di madhabul Hanabilah, yang dibolehkan diusap. Dan telah kita sebutkan rahimakumullah bahwa di madhabul Hanabilah rahimahumullah ta'ala mereka membolehkan diusap 4 hal, yaitu kaus kaki, dan kedua surban, yang ketiga khimar wanita, dan yang keempat al-jabirah. Dan telah selesaikan bihamdillah subhanahu wa ta'ala syarat-syarat yang terkait dengan hal tersebut. Selanjutnya beliau rahimahullah ta'ala, beliau sebutkan beberapa bahasan yang terkait juga dengan usapnya surban dan juga perbedaan antara surban dan usap kaus kaki. Yaqul rahimahullah ta'ala wa yajibu mashu akthar dawairi imamah wa akthar zahiri qadami khuffin. Beliau rahimahullah ta'ala dalam bahasan ini beliau sebutkan bahwa wajib wajib mengusap akthar, kebanyakan dawair imamah. Dawair itu maknanya adalah putaran atau ikatan imamah, karena surban di Arab di masa zaman dulu, mereka ketika pasang imamah atau ikat imamah, mereka mengikatnya dengan cara dibikin putaran di atasnya, diikat tetapi dengan seakan-akan bertingkat-tingkat. Itu diistilahkan di sini dawair. Jadi beliau rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa ketika ada orang mau usap surbannya, maka wajib bagi dia mengusap kebanyakan dari putarannya imamah. Ini rahimakumullah, kenapa dikatakan sebelumnya telah kita sebutkan bahwa termasuk hal yang diusap di madhabul Hanabilah rahimahumullah yaitu surban. Sekarang jika ada yang bertanya apa yang harus kita usapnya dari surban, maka beliau menjawab kebanyakan putaran atasnya surban itu yang harus diusap, dan cukup, tidak harus seluruhnya surban diusap. Dikatakan para ulama Hanabilah mengatakan karena memang hukumnya mengusap surban itu memang hukumnya diringankan di dalam agama, diringankan daripada mencabut surbannya baru diusap kepala langsung, berat, susah, nanti dipasang lagi surbannya. Maka karena diringankan hukumnya daripada mengusap kepala, cukup mengusap surban, hukumnya ringan. Berarti juga diringankan juga hanya cukup diusap kebanyakan putaran atasnya surban, tidak harus seluruhnya. Tidak harus seluruhnya. Itu rahimahullah ta'ala yang beliau sebutkan rahimahullah ta'ala. Dan yang namanya akthar imamah itu memang rahimahullah itu sudah dalam bahasa Arab sudah bisa dikatakan dia telah mengusap surbannya, karena kebanyakannya imamah sudah diusap.
Jadi ini rahimakumullah hukum yang pertama yang terkait dengan surban. Telah kita sebutkan di awalnya dari yang sebelumnya bahwa boleh diusap surban. Dan telah kita sebutkan syarat-syarat surban yang boleh diusap. Sekarang yang beliau sebutkan apa yang harus diusap dari surban, dan telah kita mengetahui dari sini di mazhab Hanabilah bahwa kebanyakan putaran atasnya surban itu yang harus diusap. Tidak harus seluruhnya diusap. Karena dalam sabda Nabi SAW, di dalam hadis Mughirah dan yang lain, basaha ala imamah, bahwa Rasulullah mengusap surbannya. Kebanyakan surban jika diusap itu juga sudah bisa dikatakan telah mengusap surbannya. Karena kebanyakan hukumnya menjadi hukum seluruhnya. Itu yang beliau sebutkan rahimahullah ta'ala wa ghafarallahu lah. Dan setelahnya beliau mengatakan wa akthar zahiri qadami kufri. Yang kedua beliau mengatakan yaitu kebanyakan zahirnya khuf, qadam khuf, yaitu wajib, berarti wajibu mashu akthar zahiri qadami khuf. Wajib mengusap kebanyakan zahir atau atasnya khuf. Atasnya khuf, qadam khuf yaitu qadam kaki. Khuf. Berarti makna yang kedua di sini adalah jika ditanyakan kalau kaus kaki apa yang harus kita usap, yang mana yang diusap, seluruhnya atas bawah belakang atau cukup hanya di atasnya saja. Beliau menjawab di atasnya, tetapi juga bukan atasnya hanya satu jari dilewatkan di atasnya kaus kaki. Di sini menjawab wa akthar, kebanyakan atasnya kaus kaki, kebanyakan atas. Jadi kebanyakan dan atas. Berarti jika hanya sedikit di atasnya kaus kaki yang diusap tidak cukup. Jika yang diusapnya kebanyakan tetapi bukan atasnya, bawah, tidak cukup. Yang cukup adalah kebanyakan ya dan atas ya kaus kaki. Ini yang dimaksud dari ucapan beliau rahimahullah taala yang kedua ini. Dalilnya adalah rahimahullah hadis yang masyhur hadis Ali radhiyallahu taala anhu arda عند الإمام أبي داود رحمه الله تعالى قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الكف أولى بالمسح من أعلاه ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر كفه. Hadisnya ini bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, kata beliau, jika agama itu diambil dari akal, maka mestinya bawahnya kaus kaki yang diusap, ya, bawahnya kaus kaki yang diusap. Akan tetapi yang diusap adalah atasnya. Jadi kata beliau, jika agama diambil dari akal, berarti yang diusap, yang lebih utama diusap adalah bawahnya kaus kaki. Kata beliau, walaqad ra'aitu, dan saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap atasnya dua kaus kakinya. Dan hadis ini hadis yang hasan sahih. Al-Imam Ibnu Hajar mensahihkannya dan juga Syekh Muqbil rahimahullah taala dalam risalah beliau namanya As-Salati An-Ni'al. As-Salati An-Ni'al. Jadi ini dalil yang sangat jelas dari Abi Thalib bahwa beliau melihat Rasulullah mengusap zahirnya atasnya kaus kaki. Berarti tidak perlu sama sekali mengusap bawahnya kaus kaki. Bahkan Imam Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa mengusapnya kaus kaki atau bawahnya kaus kaki, kata beliau tidak ada dalil. Tidak ada dalil yang sahih. Dalilnya yang datang untuk menyuruh mengusap bawah kaus kaki itu hadis yang dhaif, munqati'. Adapun hadis yang sahih seluruhnya itu zahir, makna atasnya kaus kaki. Insyaallah ini jelas barakallahu fikum. Bahkan Ibnu Wazir rahimahullah ta'ala beliau menukil ijma' bahwa para ulama sepakat bahwa yang diusap dari kaus kaki yaitu atasnya
saja dan tidak perlu kita mengusap bawahnya kaus kaki atau belakangnya sama sekali, bahkan sebagian ulama mengatakan itu termasuk bid'ah. Jadi ini sangat jelas insya Allah. Selanjutnya adalah beliau rahimahullah ta'ala mengatakan wa jami' jabirah. Wa jami' jabirah. Jadi yang pertama tadi caranya mengusap sorban. Selesai. Ya, caranya mengusap sorban kebanyakan bukan atasnya sorban. Kedua, yaitu caranya mengusap kaus kaki, yaitu atasnya. Ketiga, jabirah. Ketiga apa? Jabirah. Jabirah, beliau mengatakan jami'. Makna jami' adalah seluruhnya jabirah yang harus diusap. Beda dengan tadi kaus kaki dan juga sorban. Berarti termasuk perbedaan antara jabirah dan kaus kaki, yaitu jabirah itu yang harus diusap, yaitu adalah seluruhnya jabirah. Seluruh jabirah. Berarti atasnya jabirah, bawahnya jabirah, dan dari seluruh arahnya yang harus diusap. Kebanyakan kaum muslimin ketika mereka mengikat jabirah di tulang yang patah, mereka itu mengusapnya hanya atasnya saja. Padahal yang harusnya diusap yaitu seluruhnya jabirah. Pada asalnya hadis yang telah kita sebutkan namanya hadis sahih as-sajjah, yang mana Rasulullah dalam hadis tersebut menyuruh mengusap apa? Jabirah. Bahirnya apa? Mengusapnya apa? Jabirah. Ini rahimakumullah ta'ala madhabu al-hanabi rahimahullah ta'ala, mereka mengharuskan mengusap seluruh jabirah. Ini yang beliau ingin sebutkan rahimahullah ta'ala, 3 hal yang beliau sebutkan. Yang pertama apa? Sorban. Yang kedua adalah kaus kaki. Yang ketiga adalah jabirah. Jelas? Padahal 4 hal yang diusap di madhab Hanabilah. Tinggal apa lagi yang keempat? Yaitu mengusap sorban, mengusap apa? Khimar. Mengusap khimar. Khimar adalah hukumnya seperti sorban. Berarti kebanyakannya khimar yang diusap. Insya Allah selesai dan jelas. Setelahnya beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, qala wa in dhahara ba'du ma halli fardhin aw tammat al-muddatu ista'nafat taharah. Beliau rahimahullah ta'ala di sini sebutkan hal-hal yang membatalkan usap kaus kaki. Setelah beliau sebutkan selesai seluruh hukum terkait dengan usap kaus kaki ataupun dalam madhab Hanabilah 4 hal yang tadi, ada hal-hal yang membatalkannya. Ada hal-hal yang membatalkannya, yang maknanya adalah tidak batal wudunya orang jika dia lakukan. Misalnya orang dia mengusap kaus kaki dan melakukan satu dari hal yang akan disebutkan ini, berarti taharah dia batil dan harus dia mengulangi taharah dari awal. Ya, taharah dari awal. Hal-hal yang membatal apa? Yang membatal usap kaus kaki dan sejenisnya. Sebagaimana nanti setelah ini beliau akan sebutkan rahimahullah ta'ala hal-hal yang membatal wudu. Ya, jadi beliau ini rahimahullah sebutkan hal-hal yang membatal apa? Usap kaus kaki dan sejenisnya. Beliau mengatakan pertama, wa in dhahara ba'du mahilli fardhin. Yang pertama yaitu kata beliau dhahara mahillu ba'du mahilli fardhin. Maknanya jika nampak, jika terlihat sebagian atau bagian anggota wudu yang wajib dicucikan. Jika kelihatan, jika nampak, berarti maknanya adalah batal wudunya. Contoh, biar jelas. Contoh misalnya seorang laki-laki, dia berwudu. Setelah wudu, dia memang menggunakan kaus kaki. Dia berwudu dan dia mengusap kaus kaki. Setelah dia mengusap kaus kaki, dia mungkin cabut sebagiannya kaus kakinya, ya. Atau kaus kaki, atau dia cabut seluruh kaus kaki. Atau misalnya kaus kaki robek sehingga sebagian telapak kaki terlihat, ya, sehingga sebagian telapak kaki terlihat.
Madhabul Hanabilah di sini mengatakan berarti wudunya telah batal. Wudu telah apa? Batal. Apa hukumnya? Hukumnya adalah berarti harus dia mengulangi apa? Mengulangi wudu dari awal. Karena itulah beliau disebut berkata ista'nafa at-tahar. Apa ista'nafa? Ista'nafa itu mengulangi tahar dari awal. Bisa jelas. Jadi kita hitung nomor satu yang membatal wudunya orang yang mengusap kaus kaki. Nomor satu yaitu jika terlihat sebagian dari telapak kaki, ya, dia menggunakan kaus kaki. Setelah dia mengusap kaus kakinya terlihat sebagian dari telapak kaki. Mungkin dia sebagiannya itu mungkin robek kaus kakinya dari bawah, dari atas, sehingga terlihat telapak kaus kaki, telapak kaki, atau dia sendiri yang cabut kaus kakinya setelah dia mengusapnya. Bahkan para Hanabilah di sini mengatakan walaupun sedikit saja, lubang lubang yang kecil, ya, lubang apa? Kecil, lubang kecil itu jika apa? Terlihat, dengan lubang kecil itu terlihat terlihat telapak kaki, kata mereka rahimahumullah taala, berarti hukumnya adalah harus dia mengulangi at-taharah. Mazhabnya masyhurul Hanabilah itu taharanya batal dan harus dia mengulangi dari awal. Sebabnya mereka mengatakan rahimahullah, sebabnya kata mereka karena yang terlihat itu dari telapak kaki itu yang terlihat harusnya hukumnya dicuci. Kalau dicuci, sedangkan dia tidak mencucikannya, dia hanya mengusapnya. Dia hanya mengusapnya. Kata mereka berarti apa? Berarti dia tidak mencucikannya, berarti batal taharanya. Sangat jelas. Ya. Jadi orang yang mengusap kaus kaki, lalu kaus kakinya robek, terlihat sebagian telapak kaki. Berarti yang terlihat itu harusnya dicuci. Dan dia tidak cucikan, dia hanya apa? Dia hanya mengusap kaus kakinya. Kata mereka berarti batallah taharahnya orang tersebut ini dan harus dia mengulangi dari awal. Ini madhab masyhur Al-Hanabilah rahimahumullahu ta'ala. Ya, dengan ringkas, walaupun ada riwayah dari Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan tidak batal wudunya, cukup dia mencucikan kakinya. Jika dia cabut kaus kaki setelah dia berwudu dan mengusap kaus kaki, setelah dia mengusap kaus kaki dia cabut kaus kaki, ada riwayat madhab, riwayat Ahmad bin Hanbal rahimahullah, bahwa cukup dia mencucikan apa? Kakinya. Ya, ini yang kedua, riwayat yang kedua. Adapun Syekhul Islam Taimiyah lebih luas madhabnya. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan tidak batal wudunya bagi orang yang mencabut kaus kakinya setelah dia mengusap kaus kaki. Jika tidak dibatalkan wudunya orang yang mencabut kaus kaki, apalagi jika kaus kaki hanya robek, berarti tidak wudu, tidak batal wudunya. Ini wallahu a'lam bissawab. Ini yang kuat wallahu a'lam bissawab. Apa sebabnya? Dua hal. Yang pertama, karena tidak ada dalil yang sahih yang jelas. Kalau istilahnya fuqaha, tidak ada dalil yang sahih dan sarih. Tidak ada dalil yang sahih dan jelas dan terang mengatakan batal wudunya orang yang setelah dia usap kaus kaki dan dia cabut kaus kakinya. Tidak ada dalil yang mengatakan itu. Pertama. Yang kedua itu ada asar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau setelah mengusap kaus kakinya, beliau mencabut kaus kakinya dan beliau langsung salat, tidak berwudu. Dan ini inda Abdul Razak bin Musannaf, ini rahimahullah asar yang sahih. Padahal Ali bin Abi Thalib termasuk sahabi yang meriwayatkan hadis apa usap kaus kaki. Jadi beliau
dia mengusap kaus kakinya, setelah itu dia mencabut kaus kaki dan beliau salat langsung. Itu rahimakumullah dalilnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya, bahkan beliau rahimahullah taala mengatakan itu madhab yang sahih dari madhab Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Itu madhab jumhurul ulama. Bagaimana yang menisbatkannya kepada mereka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sangat jelas. Ini yang kedua. Jadi kalau kita mau ulangi dengan ringkas, berarti rahimahullah yaitu membatal yang pertama yang beliau sebutkan dari batalnya wudunya orang yang mengusap kaus kaki, yaitu jika orang setelah mengusap kaus kaki dan dia cabut kaus kakinya atau terlihat sebagian dari telapak kaki, ada dua riwayah. Madhabul Hanabilah. Yang masyhurul Hanabilah batal wudunya orang tersebut. Adapun riwayat yang kedua dari Ahmad bin Hanbal tidak batal. Dan Syekh Islam beliau yang kedua Ahmad bin Hanbal taala beliau mengatakan cukup dia mengucikan kakinya. Adapun Syekh Islam mengatakan tidak batal. Setelahnya beliau mengatakan qala au tammat al-muddah. Yang kedua yang membatalkan usapnya atau taharahnya orang yang mengusap kaus kaki, wudunya orang yang mengusap kaus kaki, yang kedua yaitu waktu yang sudah ditentukan selesai. Tadi kan kita sebutkan sebelum dari sini bahwa jika orang mukim dia mengusap kaus kakinya 1 hari 1 malam, jika musafir 3 hari 3 malam, itu ditentukan kapannya boleh mengusap kaus kaki. Mukim 1 hari 1 malam. Sebagai contoh adalah jika mukim dia mengusap kaus kaki sudah lewat 24 jam. Madhabul Hanafi mengatakan jika sudah lewat waktunya 24 jam berarti batal wudunya orang tersebut walaupun dia tidak melakukan hadas. Jelas? InsyaAllah jelas. Jika lewat waktunya 24 jam, walaupun wudunya kita batal dengan misalnya kencing atau buang hajat atau angin, kata mereka, tapi sudah lewat waktunya 24 jam, sudah lewat waktu yang dibolehkan bagi dia mengusap kaus kaki, madhabul Hanabilah di sini mengatakan batal wudunya orang tersebut, tidak boleh bagi dia salat, ya, tidak boleh bagi dia salat dengan apa? Dengan usapan kaus kaki yang dilakukan sebelumnya. InsyaAllah jelas. InsyaAllah jelas. Tadi InsyaAllah saya contohkan ada orang mukim, dia mengusap kaus kaki dan sudah lewat 24 jam. Hanabilah mengatakan batal wudumu. Jadi kamu jangan salat lagi. Harus kamu berwudu. Mengulangi wudumu. Ini InsyaAllah yang beliau sebutkan rahimahullah dengan ucapannya beliau ista'nafat taharah. Berarti mengharuskan mengulangi apa? At-taharah. Ini insyaallah madhab Al-Hanabi rahimahullah ta'ala. Dan telah sebenarnya jika kita masih ingat telah kita sebutkan barakallahu fikum bahwa yang kuat kita sebutkan sebelumnya, yang rajih, yang kuat madhab Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala bahwa tidak batal wudunya orang jika sudah lewat waktunya waktunya mengusap kaus kaki. Walaupun lewat 24 jam bagi mukim, ya, waktu mukim, kata Syekhul Islam Taimiyah tidak batal wudunya orang tersebut. Jadi sudah lewat 24 jam masih dia tidak buang hajat, maka boleh bagi dia salat selanjutnya. Masih boleh salat apa? Salat zuhur, salat asar. Misal ada orang yang mengusap kaus kaki, misalnya jam 2 siang, dan dia melakukan hadas jam 3. Kita akan sebutkan terhitungnya dari pertama kali hadas.
dari awalnya hadas. Jadi dari jam 3 madhab Hanabilah, kita ikuti Hanabilah yang disebutkan. Ya. Jam 3 madhab Hanabilah, baru dari jam 3 mulai dia menghitung 24 jam. Jadi jam 3 siang sehingga jam 3 siang besoknya. Jam 3 siang besoknya. Madhab Hanabilah mengatakan sudah batal wudunya jam 3. Ya. Sudah batal wudunya. Jadi kalau dia mau saat asar harus dia berwudu lagi. Adapun Syekhul Islam ini kita sebutkan, kata beliau jam 3 masih boleh dia salat jika dia tidak membatalkan dengan hadas yang lain, dengan kencing, dengan buang angin, ya. Jam 3 masih boleh dia salat. Jadi Syekhul Islam tidak membatalkan wudunya orang yang musab kaus kaki karena lewat waktunya. Insyaallah ini jelas rahimakumullah ta'ala. Ini rahimakumullah yang beliau sebutkan dua hal di hal-hal atau dua masalah, dua bahasan yang terkait dengan waktunya atau kapan batalnya wudunya orang yang mengusap kaus kaki. Ya, mudah insyaallah ini. Mudah, barakallahu fiik. Jadi, bahasan malam ini yang kita telah pelajari, rahimakumullah, dari ucapannya beliau yajibu masah akthar dawair imamah. Wajib mengusap kebanyakan putarannya atasnya sorban. Jadi kalau dengan pertanyaan yang mudah, sorban atau bagaimana kita mengusap sorban, apakah seluruhnya atau sebagiannya? Jawaban dari madhab Hanabilah harus yang diusap adalah kebanyakan putaran atasnya sorban yang diusap. Terus yang kedua, jika bertanya bagaimana caranya gimana mengusap kaus kaki, jawaban mereka Hanabilah aktsar zahiri qadami khuf, yaitu kebanyakan zahirnya atau atasnya khuf kaus kaki. Jadi empat hal yang diusap di dalam Hanabilah. Yang pertama khuf. Khufnya berarti yang diusap atasnya. Kebanyakan dari atasnya khuf. Imamah yang diusap adalah kebanyakan Kebanyakan atasnya putaran sorban. Yang ketiga khimar. Yang diusap adalah kebanyakan khimar. Baik. Yang keempat jabirah. Jabirah beda hukumnya. Jabirah yang diusap seluruhnya jabirah. Baik, ini yang kita bahas. Selanjutnya beliau sebutkan ada dua hukum, dua hal yang membatal usapannya kaus kaki atau yang lain. Menurut Hanabilah ini, ya, atau yang lain. Apa hal-hal yang membatalkan usapnya tadi empat hal yang disebutkan, termasuk yang jelas kaus kaki. Ya. Yang beliau sebutkan di sini adalah dua hal. Yang pertama, jika nampak anggota wudhu yang harus dicuci atau anggota wudhu yang kita usap. Kalau di kaus kaki berarti kakinya. Kakinya kita tutupi dengan kaus kaki. Jika tidak ada kaus kaki, itu anggota wudhu yang harus dicuci. Karena kita gunakan kaus kaki berarti cukup diusap kaus kakinya. Al-Hanabilah di sini mengatakan jika terlihat seluruhnya telapak kaki atau sebagiannya telapak kaki, bahkan lebih dalam, Hanabilah mengatakan walaupun sedikitnya dari telapak kaki, kata mereka batal taharahnya, batal wudunya tersebut dan harus dia mengulangi wudunya. Satu. Yang kedua yang membatalkannya juga, kata beliau, yaitu jika selesai waktunya yang dibolehkan baik bagi mukim 1 hari 1 malam atau musafir 3 hari 3 malam. Jika sudah lewat waktunya, batal wudunya orang tersebut. Ini yang beliau rahimahullah ta'ala sebutkan di bahasannya beliau menutupi bab
usap kaus kaki. Di sini para ulama sering menyebutkan faidah. Faidah itu yang sangat dibutuhkan yang terkait dengan perbedaan antara jabirah dan yang ketiga yang lain. Yang ketiga yang lain termasuk secara jelas kaus kaki. Apa perbedaan antara jabirah dan usap kaus kaki? Ada beberapa perbedaan. Yang pertama yaitu bahwa usapnya jabirah harus seluruhnya jabirah yang diusap. Adapun kaus kaki cukup di atasnya kaus kaki, tidak perlu mengusapnya bawah kaus kaki atau belakangnya. Ini yang pertama. Yang kedua, perbedaannya yaitu bahwa mengusap jabirah itu istilahnya fuqaha azimah. Azimah bimaknanya adalah wajib, yaitu tidak ada jalan lain kecuali mengusap jabirah. Adapun mengusap kaus kaki itu hanya rukhsah. Rukhsah itu ada keringanan. Karena bisa kita cabut kaus kaki dan kita berwudu. Dan kita mencucikan kaki. Jadi bedanya di dalam safar. Di mazhab Hanabilah. Berarti yang kita jika masih ingat, yaitu Al-Hanabilah mengatakan orang yang musafir. Mereka mengatakan musafirnya dua. Ada musafir ta'ah, ada musafir maksiyah. Al-Hanabilah mengatakan yang musafir ta'ah boleh dia mengusap 3 hari 3 malam. Adapun musafir maksiyah, mereka mengatakan dia hanya boleh mengusap 1 hari 1 malam. Musafir maksiyah hukumnya seperti mukim. Adapun jabirah, ya perbedaan. Jika orang safar, walaupun safarnya maksiyah, dan dia patah tangannya, dan dia menutupi dengan jabirah, ya tetap Hanabil mengatakan boleh dia mengusap jabirahnya. Bedanya apa? Kalau dia menggunakan jabirah dan menggunakan kaus kaki, Hanabilah mengatakan di sini kalau jabirahnya boleh dia usapnya 3 hari 3 malam. Ya, bahkan yang kita telah sebutkan dan sebenarnya akan disebutkan bahwa jabirah itu tidak ada waktu, tidak ditentukan 3 hari 3 malam. Asal masih kita butuh mengusap jabirah, baik dia mukim atau musafir, baik dia musafir ta'ah atau musafir ma'asiyah, boleh dia mengusap jabirah selama dia membutuhkan mengusap jabirah. Beda dengan usap kaus kaki, mereka membedakan antara safar ya ta'ah dan maksiyah. Insyaallah, termasuk perbedaan juga rahimahullah, bahwa mengusap jabirah itu baik dia mengusap jabirah, baik dia kena hadas kecil atau besar. Jika dia junub, tetap dia boleh mengusap jabirah. Jika dia kena hadas kecil, boleh dia mengusap jabirah. Adapun kaus kaki, itu dibolehkan mengusap kaus kaki hanya jika hadas kecil. Jika dia junub, maka harus dia cabut kaus kaki dan cuci kakinya, mandi. Insyaallah ini jelas beberapa perbedaan antara rahimahullah al-jabirah dan juga kaus kaki dan semisalnya. Setelahnya adalah beliau rahimahullah wa ta'ala bahas atau masuk di membatal wudu. Wallahu a'lam, lebih baik tundahkan saja supaya lebih tertib. Di daras yang akan datang biidznillah kita langsung masuk ke nawaqidul wudu. Nawaqid al-wudu yang tadi kita bahas, nawaqid membatal usap kaus kaki. Nantinya kita akan masuk ke membatal wudu. Nanti juga ada setelah bahasnya tayammum, ada membatal tayammum, ada juga setelah membahasnya mandi, ada yang juga yang mengharuskan mandi, itu akan dibahas insyaallah ditundahkan lebih baik. Jadi
Setelahnya ini insyaAllah kita akan bahas bahasan yang baru, fasal yang baru, hal-hal yang membatal wudu. Beliau sebutkan 8 hal dari madhabul Hanabilah yang membatal wudunya seorang yang sudah dia berwudu. Yang sudah berwudu, jika dia melakukan satu dari 8 hal ini, di madhabul Hanabilah wudunya batal. Kita lebih baik tundahkan insyaAllah ke dars yang akan datang. InsyaAllah jika ada yang mau bertanya yang terkait dengan usap kaus kaki atau yang semisalnya, boleh bertanya. Bismillah subhanahu wa ta'ala. As'alu taufiq wa rasyada wa li'ana. Jazakallah khair, Syekh. Sekiranya ada pertanyaan, boleh unmute dan tanyakan. Afwan, Syekh, ada pertanyaan. Ya, Mengusap imamah itu, apakah dilakukan dengan sebelah tangan atau dua tangan? ya, barakallahu fiik. Itu barakallahu fiik hukumnya seperti usap kepala. Mau usap apa? Usap kepala kalau wajibnya walaupun satu tangan, yang penting di madhabul Hanabilah apa? Seluruhnya atau kebanyakan kepala yang diusap. Ya, walaupun ada satu tangan. Tetapi kalau sunnah, yaitu rahimahullah, dengan dua tangan mulai dari depan sehingga ke belakang dan juga dikembalikan dari belakang ke depan. Atau kebaliknya, dari belakang ke depan, dari depan ke belakang lagi. Jadi imamah mudah karena diringankan hukumnya, boleh dengan satu tangan, yang penting kebanyakannya putaran atasnya imamah dikenakan, ya diusap, atau dengan dua tangan. Nah, tapi masih ingat insya Allah syarat-syarat imamah ya, yang dibolehkan diusapnya ya. Bukan imamah yang yang mudah dicabut dan dipasang, karena kita pelajari kan ada beberapa syarat. Mudah-mudahan Hanabilah sendiri rahimahullah taala. Ya. Allah. Intinya ringkasnya bahasan ini biar lebih jelas. Ringkasnya adalah barakallahu fikum di madhabul Hanabilah rahimahullah taala, mereka membolehkan mengusap hal, empat hal yang telah kita sebutkan. Yang pertama adalah khuf, yaitu apa? Kaus kaki. Kaus kaki yang telah kita sebutkan, baik yang dari kulit ataupun dari kain, ya, dari kain ataupun dari yang lain. Ini yang pertama yang dibolehkan. Yang kedua, yaitu, dan ini yang pertama telah kita sebutkan sebenarnya, ini sepakat sepakatan seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun yang kedua yang dibolehkan di Imam Hanabilah yaitu surban. Surban dibolehkan di Imam Hanabilah diusap. Dan mereka menyebutkan beberapa syaratnya, yaitu imamati dzakar, muhannakah, audati du'abah. Audati du'abah yang beliau sebutkan di kitab ini rahimahumullah. Ada muhannakah yang diputar di kepalanya sampai juga di bawah lehernya, telah kita sebutkan, dan juga du'abah yang ada semacam ekornya di belakang, dan itu yang beliau sebutkan rahimahullah ta'ala. Telah kita sebutkan Syekh Islam Taimiyah tidak mengharuskan sifatnya imamah tersebut. Selanjutnya yang kedua, yang ketiga yang boleh diusap adalah khimarnya wanita, yang beliau di sini sebutkan kalau mudarah tahta huluqihinna, yang juga khimar yang diputar di bawah lehernya juga, kiaskan dengan apa? Surban, ya, dengan surban. Dan telah kita sebutkan rahimahullah taala apa yang terkait dengan masalah khimar. Yang keempat yaitu jabirah yang telah kita sebutkan. Dan jabirah beliau rahimahullah taala, beliau sebutkan jabirah ada beberapa syarat, la yatajawaz qadar al-hajah, dan juga beliau juga sebutkan rahimahullah taala, beliau mengharuskan seluruh umat tadi, ya, seluruh yang diusabit tadi, beliau mengharuskan di sini harus ketika dipasangnya
di atas taharah, padahal telah kita sebutkan mana yang rajih terkait dengan masalah ini, dan hal-hal yang telah kita sebutkan yang terkait dengan musab jabirah. Sama juga yang beliau sebutkan masalah butuhnya mukim, musafir, dan Hanabil membedakan antara musafir ta'ah dan musafir ma'siyah. Kalau musafir, kalau mukim 1 hari 1 malam, kalau musafir ta'ah 3 hari 3 malam, kalau musafir ma'siyah, Hanabil di sini mengatakan hukumnya seperti mukim, boleh hanya satu malam. Ini yang telah kita sebutkan. Walaupun madhab yang kita sebutkan juga dari Syekhul Islam Taimiyah, hukum yang musafir walaupun musafir maksiyah seperti apa? Seperti musafir safar ta'ah. Dan kita sebutkan juga faedah yang beliau sebutkan rahimahullah terkait orang yang dia musab kaus kaki sebelum dia safar, mungkin dia musab baru safar, atau orang yang musafir dia musab kaki ketika dia safar dan kembali ke rumah, apa hukumnya telah sebutkan. Dan juga rahimahullah syarat-syarat yang disyaratkan untuk musab kaus kaki telah kita sebutkan rahimahullah. Dan terakhir yang di daras ini hukum-hukum yang terkait dengan cara mengusap imamah, surban, dan cara mengusap juga kaus kaki, dan juga jabirah telah kita sebutkan. Dan terakhir dua bahasan menutup masalah musab ini yang beliau sebutkan, yaitu kapan batalnya musab, kapan batalnya wudu orang yang musab kaus kaki. Beliau sebutkan 2 hal yang telah kita sebutkan. Jika nambah telapak kaki, setelah dia mengusapnya, dia mencabut kaus kaki atau terlihat telapak kakinya, walaupun sebagiannya, walaupun sedikitnya, atau juga sudah lewat atau selesai waktunya mukim atau musafir. Dan telah kita sebutkan madhab Syekhul Islam Taimiyah, 2 masalah ini, 2 perkara ini beliau tidak mensyaratkannya, tidak membatalkannya, ujungnya taharat orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, bila huna insyaallah. Baik, Syekh. Afwan, syimak tidak termasuk ya, Syekh? Ya, telah kita sebutkan barakallahu fik bahwa syimak tidak masuk, dan juga ulunsuah atau peci tidak masuk, ya, tidak masuk karena tidak susah dibasang, itu hanya diletakkan di kepala. Dan telah kita sebutkan termasuk ulama di zaman sekarang dari Hanabilah juga Ibnu Taimin dan juga Fauzan, mereka mengatakan tidak masuk hukumnya musab simak, ya, itu simak imamah yang hanya taruh di kepala bukan diikat, dan juga peci tidak masuk di dalam hukum musab surban. Baik, Syekh. Jazakallah khair. Barakallahu fiik, hafizakumullah. Kita bertemu insyaallah dengan daras yang kedua atau yang akan datang insyaallah, dengan semangat biidznillah belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Sedikit demi sedikit kita belajar agama Allah Subhanahu wa taala, kita mengangkat kejahilan yang mungkin kita wallahu musta'an kita tidak mengetahuinya dari beberapa hukum Islam, hukum-hukum yang wajib, yang fardu. Kita mengangkat kejahilan dan menghilangkan kejahilan dan membelajar fardu ain, ilmu fardu ain. Sedikit demi sedikit kita belajar agama Allah Subhanahu wa taala supaya kita biidznillah subhanahu wa taala beribadah kepada Allah dengan baik dan benar, dan bihamdillah Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan bagi kita belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah rahimakumullah bahwa orang yang mampu bertanya, mampu belajar, dan dia tidak belajar, dan jika dia berbuat kesalahan dalam ibadahnya, itu bisa jadi dia akan dihitung dosa karena dia mampu belajar, mampu dia bertanya, apalagi dia ragu apakah benar ini, tidak benar, dan tidak mau belajar,
Ini wallahu musta'an. Ini masalah besar, bahkan jangan sampai kita jatuhnya di dalam al-i'rad, berpaling dari agama Allah, tidak mau belajar agama Allah Subhanahu wa taala, padahal hanya belajar hukum-hukum yang wajib. Barakallahu fikum. A'anallah wa faqanallahu bi kulli khairin wa sadad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Baik, ila huna. Insyaallah ketemu di darus akan datang. Baik, Syekh. Subhanakallah bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم